Shalom, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Hagakore. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh yang berperan dalam sejarah gereja. Di sini tokoh yang saya ambil adalah Fransiskus dari Assisi. Fransiskus adalah pendiri Ordo Saudara-saudara Hina atau Ordo Fransiskan OFM. Ayah seorang Fransiskus adalah seorang saudagar kayu yang kaya raya di Assisi yang bernama Pietro Bernardone dan ibunya yang bernama Pica. Fransiskus lahir pada tahun 1182 dan ia lahir menjadi seorang anak yang riang gembira. Pada masa kecil hingga umurnya yang ke-20 tahun, Fransiskus sudah mulai belajar membantu ayahnya berdagang. Pada tahun 1202 timbul pertikaian mengenai perbatasan Perugia dan Assisi. Fransiskus sebagai seorang muda Assisi, ia ikut melibatkan diri dan ia mengikuti peperangan itu. Dalam peperangan, Fransiskus tertawan selama 1 tahun lamanya. Setelah bebas dari tawanan tersebut, Fransiskus kembali mengikuti peperangan yang terjadi di Apulia yang dipimpin oleh Walter dan Brienne. Namun Fransiskus terpaksa mundur lantaran sakit. Dalam keadaan sakit itu, Fransiskus mengalami kejadian rohani yang cukup hebat. Akhirnya ia memutuskan untuk mengabdikan diri dalam doa dan kepada orang-orang miskin. Pada tahun 1205, Fransiskus mengadakan perjalanan ziarah ke Roma. Pada saat ia akan memasuki gerbang gereja Santa Petrus, ia bertemu dengan seorang pengemis. Hati Fransiskus jatuh kasihan kepada orang itu. Lalu ia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh pengemis itu. Fransiskus memberikan bajunya. Namun pada waktu yang bersamaan, ia bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Fransiskus kembali merasa kasihan kepada orang itu. Ia pergi dan memeluk orang yang sakit kusta itu. Pada tahun 1206, Fransiskus berdoa di dalam gereja Santa Damian. Ketika ia berdoa, ia mendengar sebuah suara dari lukisan Kristus yang meminta kepadanya untuk memperbaiki gedung gereja yang sudah hampir runtuh. Fransiskus pergi dan menjual seluruh kain milik ayahnya, dan ia gunakan itu untuk membagi-bagikan kepada orang-orang miskin, dan ia menyimpannya untuk membangun gereja yang sudah hampir runtuh. Tindakan dari Fransiskus ini menyebabkan kemarahan yang sangat besar dari ayahnya. Hak warisnya dicabut. Ketika hak warisnya dicabut oleh ayahnya, Fransiskus hidup menjadi seorang biarawan. Selama waktu 2 tahun, ia mampu membangun 4 gedung gereja dengan cara mengemis. Pada tahun 1209, ketika ia membantu melayankan misa di gereja Portiuncula dekat Assisi, Fransiskus mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Matius 10 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Ia menganggap bahwa itu adalah sebuah nasihat yang disampaikan untuk pribadinya sendiri. Dari gaya hidup Fransiskus, banyak orang yang tertarik untuk mulai mengikut gaya hidupnya. Maka banyaklah sudah anggota yang mulai mengikuti jejaknya. Pada tahun 1210, Fransiskus pergi ke Roma untuk memperoleh persetujuan dari Paus Innocentinus III. Paus Innocentinus III menyetujui dan memberikan kesempatan, dan ordonya bernama Ordo Fratres Minores atau OFM, sama dengan Ordo Saudara Hina. Biara yang dilakukan dan dijalankan oleh Fransiskus terus berkembang dan semakin banyak anggota yang bertambah.
Pada tahun 1212, seorang wanita bangsawan yang di dekat Assisi bernama Clare, ia menyerahkan seluruh harta miliknya kepada Fransiskus. Dengan sumbangan atau yang diberikan oleh Clare, Fransiskus dapat membangun sebuah serikat wanita yang bertempat di Santa Damian. Fransiskus melakukan banyak perjalanan. Ia melakukan pekerjaan kerasulannya di berbagai tempat. Pada tahun 1217, Fransiskus bertemu dengan seorang kardinal Ugolino dan ia menjadikannya sebagai pelindung dalam melawan musuh-musuh ordonya. Dalam pertemuan tahun 1219, Ugolino hadir dengan beberapa orang terdidik. Mereka mengusulkan supaya peraturan-peraturan diubah dengan kekuasaan didelegasikan. Namun, Fransiskus menolak untuk beralih dari tujuan utamanya. Ketika Fransiskus melakukan perjalanan ke Palestina, terjadilah perubahan besar di sana yang dilakukan oleh Elias dari Cortona dan Petrus dari Cataneo. Mereka mengubah peraturan-peraturan dengan menambah jumlah hari puasa. Kemudian Fransiskus mengundurkan diri dan ia bertapa di Gunung Laverna, tempat ia memperoleh stigmata, yaitu bekas luka Yesus Kristus yang ada di tangan dan kaki, dan luka-luka itu muncul di tangan dan di kaki Fransiskus. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober 1226. Fransiskus meninggal pada umur yang sudah sangat lanjut. Ia meninggal di bawah altar kapel Portiuncula. Pada tanggal 16 Juli 1228, Fransiskus diangkat menjadi orang kudus oleh sahabatnya, yaitu Ugolino yang menjadi Paus Gregorius IX. OFM adalah ordo pertama yang sama-sama dengan Ordo Dominikan yang menjalankan tugas kerasulan di Indonesia. Hingga saat ini, ordo ini masih tetap berjalan di beberapa tempat. Sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai tokoh yang berperan dalam sejarah gereja. Semoga pembahasan singkat ini boleh menambah wawasan kita dalam mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.